2306, Weirdmong. Prefnex. Daftar isi. Settings. Kapal terbang Obsidian diam-diam mendayung melintasi langit Arktik dan terbang menuju belahan bumi selatan dengan kecepatan tinggi. Meskipun kecepatan terbang kapal terbang Obsidian sangat cepat, dibutuhkan setidaknya 2 atau 3 jam untuk terbang melintasi belahan bumi. Namun, Xia Ruofei tidak berniat berlatih sama sekali, dan pikirannya sudah terbang ke Pulau Taoyuan. Dia hanya memeriksa situasi di ruang peta spiritual, dan kemudian pikirannya bergerak sedikit, dan saat berikutnya Bai Qingqing muncul di kapal terbang Obsidian. Bai Qingqing tertegun sejenak, lalu berbalik untuk melihat lingkungan sekitarnya, dan kemudian berseru kaget, "Saudara Ruofei, apakah Anda telah meninggalkan reruntuhan itu?" Xia Ruofei juga berkomunikasi dengan Bai Qingqing di luar angkasa setelah mengetahui bahwa reruntuhan dunia Qingping tidak dapat membawa orang luar masuk begitu saja. Pada saat itu, Bai Qingqing sangat menyesal mengetahui bahwa dia tidak dapat berpartisipasi dalam petualangan yang begitu mengasyikkan. Namun, dia tidak punya pilihan selain bersabar dan terus memahami aturan di ruang peta spiritual. Selama seluruh penjelajahan reruntuhan dunia Qingping, Xia Ruofei menghabiskannya dalam ritme yang tegang dan mengasyikkan, dan tentu saja tidak punya waktu untuk berkomunikasi dengan Bai Qingqing. Setelah akhirnya kembali ke istana Guanghan Bulan, Xia Ruofei tidak bisa lagi menekan kultivasinya, dan segera mulai menerobos. Segera setelah itu, Taoist Qingxuan membawanya kembali ke bumi, jadi sampai saat ini, dia tidak punya waktu untuk melepaskan Bai Qingqing dari luar angkasa. Xia Ruofei mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Ya, ini masih keberuntungan, setidaknya keluar hidup-hidup. Banyak negara adidaya telah jatuh ke dalamnya." Bai Qingqing berkata dengan bangga, "Saudara Ruofei adalah yang terbaik. Mereka yang begitu bangga tidak layak membawa sepatu untuk saudara Ruofei." Xia Ruofei tertawa dan berkata, "Qingqing semakin bisa berbicara sekarang." Xia Ruofei sebenarnya mengeluarkan Bai Qingqing karena proses terbangnya sangat membosankan, dan dia tidak tega untuk berlatih, jadi dia bisa mengobrol dengannya. Bai Qingqing tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, saudara Ruofei, apakah kamu mendapat kesempatan di kehancuran itu?" Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Iya. Panennya masih belum sedikit. Ngomong-ngomong, apakah kamu membuat kemajuan selama ini? Apakah ada terobosan di wilayahmu?" "Ada beberapa kemajuan, tetapi bagaimana terobosan bisa begitu mudah?" Bai Qingqing berkata sambil tersenyum. "Kalau begitu kamu harus bekerja lebih keras." Xia Ruofei berkata dengan serius, "Kakakmu Ruofei sekarang telah berhasil menembus tahap awal Yuanshen dengan keberuntungan. Jika kamu tidak bekerja keras, kamu akan ditarik semakin jauh olehku, dan maka aku akan pergi ke spiritual. Jika itu kehancuran, aku tidak akan bisa bermain denganmu." "Apa, kamu menerobos lagi? Kali ini adalah terobosan besar," seru Bai Qingqing. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Iya. Bukankah saya mengatakannya, masih ada banyak peluang di reruntuhan, dan keberuntungan saya selalu lebih baik. Ini bukan. Saya tidak sengaja makan roti dan menerobos alam besar, sudah." "Baozi, kakak Ruofei, apakah kamu serius?" Bai Qingqing mau tidak mau bertanya. "Bisakah ini membohongimu?" Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. "Hei, aku hanya sial. Jika kamu tidak mengatakan bahwa ada beberapa batasan, jika kamu tidak membiarkan aku menjelajahi reruntuhan, mungkin aku akan menerobos dunia sekarang." Bai Qingqing menghela nafas. Xia Ruofei berkata dengan sedikit humor, "Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kesempatan itu adalah kubis Cina? Anda dapat mengambilnya dengan santai. Saya juga mengalami 9 kematian, oke. Kalau begitu saudara Ruofei, cepat ceritakan. Aku ingin mendengar ceritamu di reruntuhan." Bai Qingqing berkata cepat. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Iya. Tidak ada yang bisa dilakukan sekarang, aku akan memberitahumu tentang itu." Kemudian, Xia Ruofei berbagi dengan Bai Qingqing pengalamannya di reruntuhan Qingping. Tentu saja, ini adalah pembagian selektif, dan beberapa hal dipertaruhkan, dan dia pasti tidak akan mengungkapkan semuanya. Untuk alasan ini, deskripsi Xia Ruofei yang gamblang dan jelas juga membuat Bai Qingqing iri. Sambil mengobrol, waktu akan berlalu lebih cepat. Tanpa Anda sadari, kapal terbang Obsidian telah melintasi garis khatulistiwa dan memasuki langit di atas lautan di belahan bumi selatan. Sebenarnya, itu baru saja melewati China, tetapi Xia Ruofei kembali seperti anak panah saat ini, dan dia terbang tanpa henti sama sekali.
Setelah memasuki Pasifik Selatan, semakin dekat ke Pulau Taoyuan, Xia Ruofei dan Bai Qingqing sangat merindukan kerabat dan teman mereka di pulau itu. Kecepatan kapal terbang Obsidian telah ditingkatkan menjadi yang tercepat. Xia Ruofei dan Bai Qingqing masih merasa bahwa itu terlalu lambat. Mereka bahkan tidak bisa menahan diri untuk berjalan ke dek kapal terbang dan melihat ke depan. Faktanya, itu masih sangat jauh dari Pulau Taoyuan. Dengan mata telanjang, membentang hingga ke ujung garis pandang, ini adalah lautan tanpa akhir, dan tidak ada yang bisa dilihat. Di atas Pasifik Selatan, ada juga kapal terbang berbentuk pesawat ulang-alik yang terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, kapal terbang ini tampaknya sedikit rusak, formasi pelindung luar telah lama rusak, dan ada beberapa tanda pedang di tubuh kapal terbang, dan bahkan tanda pedang akan menembus tubuh kapal. Tidak jauh di belakang kapal terbang, ada seorang biarawan berjubah hitam dan topeng aneh yang mengejar kapal terbang di depan dengan pedang terbangnya. Napas biksu ini sangat kuat, dan kecepatan terbang Yu Jian juga sangat cepat. Kapal terbang berbentuk pesawat ulang-alik jelas telah dipercepat hingga batasnya, tetapi masih tidak dapat melepaskan biksu berjubah hitam yang mengenakan topeng aneh ini. Jika Xia Ruofei ada di sini, dia akan dapat mengenalinya secara sekilas. Perahu terbang berbentuk pesawat ulang-alik ini sebenarnya adalah senjata ajaib terbang yang dia serahkan kepada Ling Qingsui dan yang lainnya. Faktanya, Song Wei lah yang berada di Cloud Traversing Shuttle saat ini. Orang tuanya Song Qiming dan Fang Liyun juga berada di kapal terbang bersamanya. Ekspresi mereka bertiga sangat serius saat ini. Setelah Xia Ruofei meninggalkan Pulau Taoyuan, semua orang pada dasarnya dalam keadaan setengah tertutup, berlatih dengan rajin setiap hari, dan tinggal di kamar mereka hampir sepanjang waktu. Namun, baru 2 hari yang lalu, teman sekelas lama Song Qiming menikahi putrinya di rumah. Teman sekelas lama ini dan Song Qiming sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Keduanya telah membentuk persahabatan yang mendalam sejak masa kuliah mereka. Para anggota dari keduanya keluarga saling mereka juga sangat akrab satu sama lain, jadi pernikahan ini adalah suatu keharusan untuk hadir. Bahkan, setelah tanggal pernikahan putri teman sekelas lama itu ditetapkan, Song Qiming diberitahu sesegera mungkin. Pada saat itu, Song Qiming belum menetap di Pulau Taoyuan. Bahkan jika Anda berlatih lagi dan lagi, hal-hal seperti ini tidak dapat diabaikan begitu saja, dan seluruh keluarga harus pergi. Faktanya, Xia Ruofei meninggalkan Chuan Yunsuo di Pulau Taoyuan, dan tidak akan terlalu merepotkan bagi mereka untuk kembali ke Huaxia untuk pernikahan, hanya terbang kembali pagi itu. Jadi, 2 hari yang lalu, Song Wei membawa Song Qiming dan Fang Liyun kembali ke Tiongkok dengan kapal terbang Obsidian. Setelah menghadiri pernikahan putri teman sekelas lama, Song Qiming memiliki 2 janji lagi dengan beberapa teman lama, dan itu ditunda untuk hari lain. Kemudian pagi ini, keluarga mereka yang terdiri dari 3 orang naik pesawat ulang-alik awan lagi dan kembali ke Pulau Taoyuan. Akibatnya, dalam perjalanan kembali, terjadi kecelakaan. Awalnya, ketika saya kembali ke Pulau Taoyuan dari Huaxia, jika saya menggunakan pesawat ulang-alik untuk terbang, meskipun sedikit lebih lambat dari kapal terbang Obsidian, waktunya tidak terlalu lama. Dan langit sangat luas, kemungkinan bertemu beku lain di sepanjang jalan sebenarnya sangat rendah. Sebagian besar jalur di rute adalah lautan, dan lingkungan budidaya di bumi semakin buruk, dan hanya ada sedikit beku di periode jin dan terbang di langit. Kemungkinan bertemu burung jauh lebih tinggi daripada kemungkinan bertemu biksu. Namun kali ini mereka benar-benar bertemu dengan seorang biksu berjubah hitam yang terbang di atas Samudra Pasifik Selatan. Meskipun Song Wei tidak kaya akan pengalaman, Xia Ruofei mengajarinya beberapa akal sehat dasar. Misalnya, saat mengendarai senjata sihir terbang, Anda harus menggunakan kekuatan mental Anda untuk mendeteksi dan waspada. Misalnya, jika Anda benar-benar ingin bertemu dengan biksu lain, Anda dapat memilih untuk memutar secara langsung. Dalam kebanyakan kasus, asalkan Anda tidak melakukannya, menunjukkan permusuhan dan jangan terlalu dekat, semua orang itu berlalu tanpa insiden. Oleh karena itu, Song Wei benar-benar menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyelidiki situasi di depan. Ketika dia menemukan pembudidaya berjubah hitam, dia menemukan bahwa pihak lain terbang ke arahnya, dan segera mengendalikan pesawat ulang-alik awan untuk mengubah arah penerbangan. Tanpa diduga, rute di sini baru saja disesuaikan, dan pembudidaya berjubah hitam benar-benar mengubah arah penerbangan, masih terbang ke arah Chuan Yunsuo. Song Wei tiba-tiba menjadi waspada.
Hal pertama yang dapat disimpulkan adalah bahwa tingkat kekuatan spiritual kultivator berjubah hitam ini lebih tinggi dari miliknya, jadi pihak lain seharusnya menemukannya sebelum dia menemukan pihak lain. Selain itu, pembudidaya berjubah hitam ini tidak memilih untuk berjalan tanpa insiden. Ketika Chuan Yunsuo mengubah arahnya, dia segera mengubah arah penerbangannya. Jelas, itu ditujukan pada Chuan Yunsuo. Song Wei segera memberitahu Song Qiming tentang situasinya, dan mereka berdua mengeluarkan pedang terbang mereka dan bersiap untuk bertemu musuh. Pada saat yang sama, Song Wei terus mencoba mengubah arah, berharap bahwa perubahan arah penerbangan pihak lain hanyalah kebetulan. Namun segera pembudidaya berjubah hitam mengubah arah penerbangan lagi dan terus terbang ke arah Chuan Yunsuo. Baru saat itulah Song Wei meletakkan fantasi terakhirnya, dan dengan ekspresi serius, dia dan Song Qiming siap menyambut tamu tak diundang ini. Pihak lain terbang dari sisi Chuan Yunsuo, dan kecepatan penerbangan sangat cepat, kecuali Chuan Yun segera membuat belokan besar ke arah pedalaman, terbang, jika tidak kedua belah pihak akan bertemu cepat atau lambat. Terlepas dari apakah Utun dapat menyingkirkan lawan atau tidak, Song Wei tidak ingin melarikan diri secara langsung. Karena pihak lain masih musuh dan teman, belum lagi Song Wei dan Song Qiming sama-sama pembudidaya panggung Jindan, menurut kekuatan keseluruhan dunia budidaya bumi saat ini, dua biksu panggung Jindan bersama, dan hanya sedikit orang yang dapat mengancam mereka keamanan. Karena itu, Song Wei kurang lebih percaya diri. Dengan cara ini, setelah beberapa saat, biksu berjubah hitam muncul di bidang penglihatan mereka. Song Wei hanya mengendalikan Chuan Yunsuo untuk melayang, dan kemudian meninggalkan Chuan Yunsuo bersama dengan Song Qiming, dan melayang di samping Chuan Yunsuo dengan pedang terbangnya, diam-diam menatap pembudidaya berjubah hitam. Adapun Fang Liyun, basis kultivasinya hanya 7 tingkat penyempurnaan Qi, jadi secara alami paling aman untuk tinggal di Cloud Traversing Shuttle. Kultivator berjubah hitam dengan cepat mendekat, dan Song Wei menyadari bahwa pihak lain masih mengenakan topeng meringis yang aneh, jadi dia tidak bisa mengetahui penampilan pihak lain sama sekali. Tapi mata gelap di balik topeng itu membuat Song Wei merasa sangat tidak nyaman. Song Wei sedikit mengernyit, dan bertanya dengan tegas, mengapa rekan Tao ini terus mengejar kita? Kultivator berjubah hitam selalu tertarik pada Chuan Yunsuo yang ramping pada awalnya, tetapi ketika Song Wei muncul, matanya selalu tertuju pada Song Wei, dan dia tidak bisa memindahkannya. Adapun Song Qiming di sebelah Song Wei, dia diabaikan secara langsung. Setelah mendengarkan kata-kata Song Wei, pembudidaya berjubah hitam itu tersenyum aneh. Saya awalnya berpikir bahwa senjata ajaib terbang Anda tidak buruk, jadi saya berencana untuk meminjamnya. Saya tidak berharap bahwa akan ada kegembiraan yang tak terduga. Peri ini adalah seperti ini. Keindahan pedesaan dan keharuman adalah pilihan terbaik untuk pendamping Tao ini. Wajah cantik Song Wei tiba-tiba memerah, dia mengertakkan gigi peraknya, dan berkata dengan dingin, ternyata dia adalah murid magang. Kultivator berjubah hitam tidak peduli sama sekali, dia berdiri di udara dengan pedang terbangnya, dan berkata dengan ringan, mengapa peri mengucapkan kata-kata jahat. Ini hanya perjuangan, sekarang kursi ini telah muncul, selama saat peri mengikuti kursi ini, tidak perlu khawatir tentang sumber daya budidaya, dan bukan tidak mungkin untuk menembus tahap Naschen Sol di masa depan. Petik 2. Bagaimana Song Wei bisa menjadi tipe orang yang akan mengorbankan segalanya untuk mengolah sumber daya? Terlebih lagi, Xia Ruofei telah melindunginya dan Ling Qingsui dengan sangat baik. Mereka tidak pernah mengalami kesulitan kekurangan sumber daya budidaya, jadi kata-kata pembudidaya berjubah hitam tidak hanya tidak mungkin untuk mengesankan Song Wei, tetapi juga akan membuatnya lebih marah. Song Wei mendengus dingin dan berkata, berhenti bicara omong kosong. Dasar bajingan, jika kamu berkenalan, menyingkir, atau gadis ini akan bertindak untuk surga hari ini. Dia masih tidak ingin memiliki konflik langsung dengan pembudidaya aneh ini, jika pihak lain langsung mundur, maka secara alami mereka akan berdamai satu sama lain. Kultivator berjubah hitam itu tertawa dan berkata, aku tidak percaya peri itu masih pemarah. Tapi aku menyukainya. Mata Song Weixing melebar, tetapi sebelum dia bisa berbicara, pembudidaya berjubah hitam itu menghindar dan muncul di depan mereka berdua dengan aneh. Kecepatan ini bahkan sebanding dengan teleportasi. Song Wei dan Song Qiming juga terkejut. Keduanya melompat mundur pada saat yang sama dan berdiri langsung di atas awan. Pada saat yang sama, dua pedang terbang menyapu biksu berjubah hitam dengan angin pedang yang ganas. Kultivator berjubah hitam hanya tersenyum ringan,
dan pedang terbang berwarna merah darah dipanggil olehnya. Pedang terbang berwarna merah darah ini berkibar ke arah dua pedang terbang, meskipun terlihat lambat, itu datang lebih dulu, dan menghentikan dua pedang terbang langsung tidak jauh dari mereka berdua. Mendengar hanya dua dinding, pedang terbang Song Wei dan Song Qiming terbang terbalik. Wajah keduanya tidak bisa membantu tetapi sentuhan pertama membuat mereka menyadari bahwa kekuatan kedua belah pihak tidak sama tingkatnya sama sekali. Pada saat itu, mereka bahkan kehilangan kendali atas pedang terbang secara langsung. Fei Jian dengan enggan membangun kembali kontak setelah terbang selusin kaki terbalik. Pada saat ini, jika pedang terbang berwarna darah langsung menyerang mereka berdua, dengan kecepatan keduanya, akan sulit untuk bertahan hidup. Song Wei membuat keputusan yang menentukan, berkomunikasi dengan Cloud Chuan Shuttle di benaknya, dan langsung menyedot keduanya ke Cloud Chuan Shuttle, bahkan mengabaikan dua pedang terbang, dan langsung mengaktifkan Yun Chuan Shuttle untuk melarikan diri dengan cepat. Song Wei dan Song Qiming juga membuat keputusan di tempat, mereka bahkan tidak menginginkan pedang terbang, jadi mereka mengusir Chuan Yunsuo untuk mencoba melarikan diri. Fakta telah membuktikan bahwa keputusan ini sangat bijaksana, karena setelah Yun Shuttle dimulai, Song Wei dan Song Qiming mencoba mengendalikan Fei Jian lagi, dan ketika mereka mengambilnya kembali, mereka menemukan bahwa mereka telah benar-benar kehilangan kontak dengan Fei Jian. Faktanya, pembudidaya berjubah hitam bahkan tidak mengejar Song Wei ketika dia melihat Song Wei dan yang lainnya melarikan diri, tetapi dengan mudah dia menekan kedua pedang terbang dengan lambaian tangannya, dan kemudian memberi isyarat dan menghisapnya. Kultivator berjubah hitam melihatnya sebentar, lalu tertawa dan berkata, "Saya tidak menyangka pedang terbang yang digunakan oleh peri memiliki kualitas yang baik. Saya akan menertawakan suami itu." Setelah dia selesai berbicara, dia langsung menerima dua pedang terbang ke dalam senjata sihir penyimpanannya, dan kemudian mulai mengejar ke arah penerbangan Chuan Yunsuo. Pedang terbang di bawah kaki pembudidaya berjubah hitam itu sangat cepat, bahkan sedikit lebih cepat dari Chuan Yunsuo. Jadi meskipun dia agak terlalu besar dan tidak segera mengejar, jarak antara keduanya perlahan-lahan mendekat. Dan biksu berjubah hitam ini juga memiliki pedang terbang berwarna merah darah, yang dapat secara langsung melancarkan serangan jarak jauh. Ketika dia tidak jauh dari Chuan Yunsuo, dia langsung melepaskan pedang terbang dan mulai menyerang Chuan Yunsuo, dan mulutnya tidak bersih. "Peri, jangan lari, kamu tidak bisa lepas dari telapak kursi ini. Omong-omong, bukankah lelaki tua yang jahat tadi menjadi teman taumu? Itu benar-benar bunga yang tersangkut di kotoran sapi. Peri, kembalilah dengan kursi ini dengan patuh. Kursi ini menjamin Anda kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir." Song Wei merasa malu dan marah, berusaha sekuat tenaga mengendalikan Chuan Yunsuo untuk menghindari serangan lawan. Meskipun Song Wei telah memaksimalkan kinerja Cloud Shuttle, terus-menerus membuat belokan, tarikan, dan penyelaman yang ekstrim, kekuatan pembudidaya berjubah hitam jelas jauh lebih tinggi dari yang dia bayangkan, dan pengalaman tempurnya yang sebenarnya cukup kaya. Pedang itu seperti gangren yang menempel pada tulang, tidak peduli seberapa bermanuvernya Cloud Chuan Shuttle yang dikendalikan oleh Song Wei, pedang terbang berwarna darah itu selalu membutuhkan waktu untuk menyerang Yunsuo. Ekspresi wajah Song Wei dan Song Qiming juga sangat serius. Pengalaman tempur mereka yang sebenarnya hampir nol. Bahkan jika mereka melawan seorang biksu dengan level yang sama, mereka mungkin tidak dapat mendominasi. Terlebih lagi, kekuatan hitam ini biksu berjubah jelas lebih tinggi sekarang. Dari mereka banyak, jadi kerugiannya bahkan lebih jelas. Song Wei tidak tahu kultivasi sejati dari kultivator berjubah hitam, tetapi menilai dari kekuatan serangan lawan, kultivator berjubah hitam setidaknya berada di tahap tengah Jindan, atau bahkan di tahap akhir Jindan. Chuan Yunsuo diserang oleh pedang terbang berwarna darah dari waktu ke waktu, dan formasi pelindung luar segera tidak dapat menahan dan langsung hancur. Untungnya, material dari awan itu sendiri relatif kuat, setelah formasi pelindung luar rusak, resistensi langsung tidak akan segera runtuh. Tapi ini jelas tidak akan bertahan lama, setelah beberapa saat, lapisan luar pesawat ulang-alik sudah rusak, dan bahkan kecepatan penerbangan mulai terpengaruh. Hati Song Wei berangsur-angsur dipenuhi dengan keputusasaan. Dia memandang ayah dan ibunya di sampingnya, dan merasa sangat menyesal di hatinya. Kali ini, sulit bagi keluarga mereka untuk selamat dari bencana. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih ketika dia berpikir bahwa orang tuanya baru saja menginjakkan kaki di jalur kultivasi, dan mereka mungkin mati di langit yang tinggi ini. Xia Ruofei sering memberitahu dia dan Ling Qingsui tentang kekejaman dunia kultivasi.
Meskipun dia tidak menganggapnya serius, dia selalu berlatih dengan damai di bawah perlindungan Xia Ruofei. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar mengalami kekejaman seperti itu. Song Wei juga memiliki sedikit ketegasan di hatinya. Kultivator berjubah hitam itu jelas menginginkan kecantikannya. Begitu dia ditangkap oleh pihak lain, orang tuanya tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, dan dia tidak akan pernah membiarkan dirinya jatuh ke tangan seorang kultivator jahat. Jadi dia telah memutuskan bahwa ketika saatnya tiba, dia akan meledakkan pil emas tanpa ragu-ragu, dan dia tidak akan pernah menyerah untuk mencuri hidupnya. Fang Liyun hanya seorang kultivator dalam tahap pemurnian Qi. Setelah pesawat ulang-alik awan rusak di ketinggian ini, dia tidak akan bisa tinggal di udara, dan akan jatuh langsung ke laut. Meskipun Song Qiming dan Song Wei bisa terbang dengan pedang mereka terbang mereka telah jatuh ke tangan musuh, dan mereka hanya bisa mengandalkan senjata ajaib terbang. Fang Liyun tidak tahu, dia hanya bisa mengepalkan tinjunya dengan gugup, hatinya penuh ketakutan. Bagaimanapun, Song Qiming dulu berada di posisi tinggi, dan sekarang dia juga seorang kultivator tahap Jindan, jadi dia relatif tenang. Song Qiming berkata, Wei Wei, seberapa jauh Pulau Taoyuan sekarang? Jika kita bisa memasuki Pulau Taoyuan, dengan formasi di pulau itu, kita harus mampu menahan serangan orang ini. Song Wei berkata tanpa ragu, aku tidak bisa kembali. Kultivator ini sangat aneh. Diperkirakan dia adalah biksu jahat yang sangat tersembunyi. Begitu dia menemukan keberadaan Pulau Taoyuan, semua orang tidak akan pernah memiliki kedamaian. Faktanya, ketika Song Wei panik, dia tidak memilih arah Pulau Taoyuan. Sekarang Chuan Yunsuo sebenarnya semakin jauh dari Pulau Taoyuan. Dia sudah melakukan upaya terakhirnya dengan hati yang fana, dan satu-satunya hal yang dia sesali dan minta maaf adalah bahwa bahkan orang tuanya sendiri tidak terhindar kali ini, dan dia akan mati bersamanya. Setelah Song Qiming mendengar kata-kata Song Wei, ekspresinya menjadi sedikit gelap, dan dia mengerti apa yang dipikirkan putrinya. Tapi dia tidak menyalahkan Song Wei, hanya mengangguk ringan dan berkata, ya. Ayah mendukung keputusanmu, Wei Wei, jangan takut, jika kamu tidak bisa melarikan diri, kami akan melawannya. Bagi kebanyakan orang biasa, kami hidup sudah cukup mengasyikkan, dan bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi kali ini, tidak akan ada penyesalan. Ayah, berhenti bicara, kami akan baik-baik saja, kata Song Wei dengan gigi terkatup. Dia mendorong Chuan Yun Shuttle dengan keras, memaksimalkan performa dan kecepatan. Bahkan, dia tahu betul bahwa itu hanya untuk menghibur orang tuanya, dia bisa merasakan bahwa pihak lain semakin dekat dengan Cloud Chuan Shuttle-nya sendiri. Dan Yun Chuan Suo telah lama terkena serangan darah, pedang terbang berwarna di bawah serangan terus-menerus. Saya takut bahwa sebelum pembudidaya berjubah hitam mengejar, Chuan Yun Suo tidak akan dapat mendukungnya. Selain itu, untuk menghindari serangan pedang terbang berwarna darah sebanyak mungkin, dia juga terus-menerus mengubah arah penerbangan dan ketinggian, tetapi ini sebenarnya akan mempengaruhi kecepatan, sehingga pembudidaya berjubah hitam terus-menerus mendekati mereka, tidak bisa menghilangkannya sama sekali. Ledakan, Chuan Yun Suo bergidik lagi, dan ketiga Song Wei tersandung dan hampir jatuh ke tanah tanpa berdiri diam. Ini adalah pedang terbang berwarna darah yang menghantam pesawat ulang-alik awan dari samping. Dan kali ini, Song Wei jelas merasa bahwa kecepatan Chuan Yun Suo telah turun banyak, tidak peduli bagaimana dia mendesaknya, kecepatannya tidak dapat ditingkatkan. Bukannya spar energi habis, itu sepenuhnya karena serangan terus-menerus telah merusak keseluruhan struktur pesawat ulang-alik awan, termasuk formasi di permukaan pesawat ulang-alik awan yang mempertahankan penerbangan senjata ajaib, dan terus-menerus rusak. Hati Song Wei tenggelam, dia menyadari bahwa ini adalah saat terakhir. Kecepatan Chuan Yun Suo telah turun setidaknya 20%. Sekarang jelas jauh lebih lambat daripada kecepatan terbang pedang biksu berjubah hitam. Pihak lain dapat menangkap dengan mereka secara langsung dalam 1 atau 2 menit paling banyak. Dan dalam proses ini, jika Cloud Shuttle diserang oleh pedang terbang berwarna darah lagi, itu bisa langsung hancur kapan saja. Song Wei memandang Song Qiming dan Fang Liyun dengan sedih, dan berkata dengan lembut, Ayah, Bu, maafkan aku. Jangan katakan itu, Wei Wei. Song Qiming berkata dengan tegas, aku baru saja mengatakan, aku tidak menyesal dalam hidupku. Setelah beberapa saat, orang itu menyusul, aku akan menahannya. Kamu masih memiliki Ruofei pegangan untukmu. Pedang terbang kadanganmu. Kamu melarikan diri langsung dengan ibumu,
semakin jauh kamu melarikan diri, semakin baik. Tidak ada gunanya, kata Song Wei dengan senyum masam. Song Qiming bahkan tidak memiliki pedang terbang, dia bahkan tidak bisa berdiri di udara, apa yang bisa dia lakukan untuk menahannya. Song Wei mengerti bahwa Song Qiming mungkin telah memutuskan untuk secara langsung menukar nyawanya dengan nyawanya. Misalnya, dia menyerang lawan sambil meledakkan dirinya sendiri, hanya untuk menyebabkan sedikit kerusakan pada lawan, menunda lawan sebentar, dan memberi Song Wei sebuah kesempatan. Melarikan diri dengan Fang Liyun untuk menciptakan peluang. Tapi Song Wei tahu betul di dalam hatinya bahwa itu semua sia-sia. Kekuatan lawan terlalu kuat, Song Qiming tidak bisa mendekati tubuh lawan sama sekali, dan ujian lawan terbang begitu cepat, begitu dia menemukan niat Song Qiming, mudah untuk mengelak. Pada saat ini, suara puas dari kultivator berjubah hitam datang ke Chuan Yunsuo lagi, kecantikan kecil, jangan lari. Serangan berikutnya dari kursi ini dapat langsung menembus senjata sihir terbang Anda. Saat itu, Anda semua akan melakukannya jika Anda jatuh ke laut, itu tidak akan terlihat sangat baik. Saya dalam suasana hati yang baik hari ini, selama Anda bersedia untuk mematuhi saya, teman Anda dapat membiarkan mereka pergi dengan selamat, bagaimana? Tubuh Song Wei bergetar ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia mau tidak mau menoleh untuk melihat Song Qiming dan Fang Liyun. Dia sudah memiliki hati yang fana, tetapi keengganan terbesarnya adalah bahwa orang tuanya harus mati bersamanya. Sekarang kultivator berjubah hitam benar-benar menawarkan untuk membiarkan mereka berdua hidup bersama, dia memiliki ide yang sangat kuat. Anak itu masih kecil, terguncang. Song Qiming berkata langsung, Wei Wei, jangan dengarkan omong kosong iblis ini. Jika kamu diculik olehnya, apa gunanya hidupku dengan ibumu? Meskipun Fang Liyun sangat ketakutan, dia berkata tanpa ragu. Wei Wei, aku tidak bisa menjanjikannya. Aku lebih baik mati daripada menukar putriku dengan kesempatan untuk bertahan hidup. Ayah, Bu, suara Song Wei bergetar. Song Qiming tidak menunggu dia selesai, lalu dia melambaikan tangannya dan berkata, Wei Wei, kamu tidak perlu mengatakannya. Aku akan memberitahumu. Jika kamu setuju dengan kondisi orang itu, aku akan meledakkan pil emasku. Keluarga kita yang terdiri dari 3 orang akan mati. Bersama-sama, tidak ada yang perlu disesali. Song Wei mendengar kata-kata itu, dan air mata tiba-tiba jatuh. Dia benar-benar ingin mengorbankan dirinya dengan imbalan kesempatan bagi orang tuanya untuk hidup, tetapi dia tidak berharap Song Qiming begitu tegas, yang membuatnya melepaskan pikirannya sekaligus. Dia mengangguk berat dan berkata, Oke. Kalau begitu, kami adalah keluarga dengan 3 orang. Hanya bersama, tidak pernah berpisah. Jangan pernah berpisah. Song Qiming dan Fang Liyun berkata serempak. Meskipun pembudidaya berjubah hitam itu mendekati Cici, 3 keluarga Song Wei tampaknya telah meringankan beban berat mereka, dan senyum santai muncul di wajah mereka. Mereka benar-benar kehilangan harapan untuk bertahan hidup, jadi mereka lega. Setelah kecepatan Chuan Yunsuo anjlok, pembudidaya berjubah hitam aneh itu mengejar dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah beberapa saat, dia sudah menyusul ke depan Chuan Yunsuo. Dia melingkarkan tangannya di dadanya dan melihat ke arah reruntuhan. Bepergian melalui awan, matanya penuh dengan lelucon. Song Wei tahu bahwa tidak mungkin untuk melarikan diri, jadi dia hanya mengendalikan Chuan Yunsuo untuk berhenti, nyaris tidak mempertahankan keadaan melayang. Kemudian dia mengeluarkan pedang terbang yang ditinggalkan Xia Ruofei untuknya, menginjak pedang terbang dan meninggalkan Chuan Yunsuo, menatap biksu berjubah hitam dengan dingin. Peri, apakah kamu sudah mengetahuinya? Kultivator berjubah hitam melihat Song Wei lagi, dan bertanya dengan terkejut dan gembira, kalau begitu kemarilah. Kursi ini akan membawamu kembali ke kehidupan peri, dan temanmu juga bisa pergi dengan selamat. Hilang, jangan pikirkan itu, kata Song Wei dingin. Sepertinya si cantik kecil masih sedikit bingung. Tidak masalah, setelah aku membawamu kembali, ada cara untuk membuatmu berubah pikiran. Kultivator berjubah hitam itu tertawa dan berkata, kemarilah. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, dia melambai pada Song Wei dari udara, dan Song Wei tiba-tiba merasakan kekuatan hisap yang sangat besar, tubuhnya benar-benar di luar kendali dan mulai terbang menuju pembudidaya berjubah hitam. Wajah Song Wei pucat, dan dia berteriak, Ayah. Bu, aku akan menjadi putrimu di kehidupan selanjutnya. Setelah dia selesai berbicara, dia siap untuk mendesak inti emasnya untuk menghancurkan diri sendiri, bahkan jika dia mati, dia akan mati berkeping-keping.
Tetapi pada saat ini, Song Wei tiba-tiba merasa bahwa isapannya menghilang. Karena dia berjuang untuk menahan hisapan, ketika hisapan tiba-tiba menghilang, tubuhnya terbang terbalik tak terkendali. Song Wei buru-buru menginjak pedang terbang untuk menstabilkan sosoknya. Ketika dia melihat ke arah pembudidaya berjubah hitam lagi, seluruh orang tercengang seperti patung tanah liat, dan kemudian air mata kegembiraan mengalir dari matanya. Dia melihat senjata sihir terbang berbentuk perahu berwarna gelap mengambang di sisi yang berlawanan, berdiri di dek kapal adalah sosok familiar yang dia pikirkan. Pada saat ini, Xia Ruofei penuh dengan niat membunuh yang tersembunyi, dan wajahnya ditutupi dengan lapisan es yang tebal, yang menakutkan. Dan pembudidaya berjubah hitam, yang sangat arogan barusan, benar-benar tidak bisa bergerak. Saya tidak melihat tindakan apapun dari Xia Ruofei, biksu berjubah hitam langsung dipenjara di udara, dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi, karena kekuatan mentalnya juga dipenjara, benar-benar tidak dapat memahami situasi di belakangnya. Kultivator berjubah hitam ingin membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Jika bukan karena fakta bahwa tubuh halus Ling Qingsui masih sedikit gemetar, dan laut di bawah masih menderu, pembudidaya berjubah hitam bahkan akan curiga bahwa itu bukan waktu yang berhenti. Xia Ruofei tidak menyangka akan bertemu Song Wei dalam keadaan seperti itu, dan dia juga takut untuk sementara waktu sekarang. Meskipun basis kultivasi Xia Ruofei di tahap Yuanshen dapat berjalan menyamping di seluruh dunia kultivasi bumi, dia tidak pernah santai selama penerbangan, dan masih akan melepaskan kekuatan spiritualnya untuk menyelidiki ke segala arah. Justru karena inilah ketika dia melewati wilayah laut ini, dia dapat menemukan Chuan Yunsuo melarikan diri. Jika dia tidak melepaskan kekuatan mentalnya untuk menyelidiki, dia tidak akan bertemu langsung dengan pesawat ulang-alik awan yang dikemudikan oleh Song Wei sesuai dengan rute yang dia tuju ke selatan ke Pulau Taoyuan, dan dia mungkin melewatkannya langsung dari pandangan. Xia Ruofei sedikit tidak yakin pada awalnya karena Chuan Yunsuo compang camping, dan bahkan hampir hancur, dibandingkan dengan senjata ajaib yang dia berikan kepada Song Wei Ling Qingsui, itu benar-benar berbeda. Namun, begitu kekuatan mental Xia Ruofei tersapu, dia baru saja melihat Chuan Yun Shuttle, yang berada di ujung jalan, berhenti, dan kemudian Song Wei menginjak pedang terbang dan muncul di luar Yun Shuttle. Adegan ini hanya membuat mata Xia Ruofei terbelah, dan secara langsung menggunakan kecepatan kapal terbang obsidian secara ekstrim, dan bergegas menuju sisi ini. Ketika dia menemukan bahwa Chuan Yunsuo berjarak sekitar lebih dari 200 km, pada kecepatan batas kapal terbang obsidian, tentu saja hanya butuh beberapa menit. Di sini Song Wei dan biksu berjubah hitam tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan Xia Ruofei bergegas ke sekitarnya. Meskipun Xia Ruofei tidak tahu apa yang terjadi di depannya, dia mendengar percakapan antara biksu berjubah hitam dan Song Wei, jadi dia sudah penuh dengan niat membunuh. Kultivator berjubah hitam tidak setuju satu sama lain, dan segera menyerang Song Wei. Pada saat ini, Xia Ruofei belum sepenuhnya tiba, tetapi itu sudah ditutupi oleh kekuatan spiritualnya. Oleh karena itu, sambil mendesak kapal terbang obsidian untuk terus bergegas ke sini, dia langsung melepaskan kekuatan mentalnya dan dengan mudah memenjarakan pembudidaya berjubah hitam. Alam spiritual dari alam roh kudus, ditambah dengan tahap roh primordial, yang memiliki efek besar pada kekuatan spiritual, Xia Ruofei dapat dengan mudah memenjarakan lawan tanpa harus mengambil tindakan sendiri. Ketika Song Wei melihat kapal terbang obsidian tergantung tidak jauh, dan Xia Ruofei di dek kapal terbang, dia benar-benar merasa seperti berada di dunia yang berbeda, dan dia bahkan bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Tidak diragukan lagi, saat ini adalah saat paling tak berdaya Song Wei. Dia bertekad untuk mati. Ketika dia akan meledakkan pil emas pada saat terakhir, semua yang terlintas di benaknya adalah sosok Xia Ruofei. Dia tidak menyangka bahwa Xia Ruofei benar-benar muncul di depannya, memberinya rasa aman terbesar. Tali yang Song Wei tegang dari awal tiba-tiba mengendur, dan dia bahkan merasa runtuh, dan tubuhnya yang berdiri di atas pedang terbang tidak bisa menahan gemetar beberapa kali. Namun, kekuatan lembut segera menstabilkan sosoknya. Xia Ruofei di The Obsidian Flying Boat juga mengawasi Song Wei. Aura pembunuh di tubuhnya sekarang hilang. Dan ada senyum hangat di matanya, dan pada saat yang sama penuh rasa iba, hanya menatap Song Wei dengan ekspresi tetap. Song Wei akhirnya pulih, dia menatap Xia Ruofei dengan air mata di matanya, dan bergumam, "Ruofei." Sosok Xia Ruofei melintas,
dan dia datang langsung di udara, dan dalam sekejap mata, dia datang ke Song Wei. Sambil mendengus, Song Wei melemparkan dirinya ke pelukan si Ruofei dan berkata, "Ruofei, aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi, aku benar-benar takut barusan." Raut wajah si Ruofei sedikit memalukan, karena dia sudah memeriksanya, dan dia tahu bahwa Song Qiming dan Fang Liyun ada di dalam pesawat ulang-alik awan, dan mata telanjang tidak dapat melihat situasi di dalam pesawat ulang-alik awan, tetapi di dalam pesawat ulang-alik cloud, tetapi dapat dengan mudah memeriksa situasi di luar. Oleh karena itu, adegan ini mungkin sudah jatuh ke mata Song Qiming dan Fang Liyun. Meskipun si Ruofei tahu ini, dia bahkan lebih tahu bahwa Song Wei baru saja mengalami ketakutan yang luar biasa, dan bahkan memiliki hati untuk mati. Di bawah keterkejutan, dia paling membutuhkan penghiburan, jadi dia tidak mendorong Song Wei pergi. Si Ruofei hanya menepuk pundak Song Wei dengan lembut dan berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Wei Wei, aku kembali, tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. Jangan takut, semuanya sudah selesai. Sudah berakhir, kamu sangat aman sekarang. Ya, jangan tinggalkan aku di masa depan." Song Wei terisak pelan, Aku benar-benar mengira kita akan mengucapkan selamat tinggal. Gadis bodoh, hari-hari baik masih akan datang. Jangan bicara omong kosong, kata si Ruofei sambil memeluk Song Wei dengan lembut. Dia merasa bahwa emosi Song Wei berangsur-angsur stabil di bawah kenyamanannya, dan kemudian dia berkata dengan lembut, "Wei Wei, itu. Paman Song dan Bibi Fang bisa melihatnya. Ayo." Song Wei baru saja kembali sadar, dan dengan cepat meninggalkan pelukan si Ruofei. Wajahnya yang cantik langsung memerah. Si Ruofei juga tersenyum tak berdaya, dan kemudian berkata kepada Song Wei, "Ayo pergi. Masuk dan lihat paman dan bibi, mereka seharusnya sedikit takut hari ini." "Ah," Song Wei tertegun sejenak, "kamu. Selalu ada sesuatu yang harus dihadapi. Jangan khawatir, tidak peduli bagaimana bibi dan paman menyalahkanku, aku tidak bisa melawan atau memarahiku." Si Ruofei berkata sambil tersenyum. Bahkan, dia sudah memutuskan bahwa dia akan mengaku kepada Song Qiming, ayah Fang Liyun dan Ling Qingsui, Ling Xiaotian ketika dia kembali. Bagaimanapun, hal semacam ini telah disembunyikan dari para tetua, yang dengan sendirinya merupakan semacam rasa tidak hormat. Dan setelah dia meninggalkan bumi, kemungkinan besar dia tidak akan bisa kembali untuk waktu yang lama, dan dia harus meluruskan hubungan ini sebelum pergi. Jadi ketika Song Wei tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan emosinya sekarang, si Ruofei tidak ingin menemukan alasan untuk menyembunyikan apapun. Seperti yang dia katakan sendiri, apa yang harus dihadapi, cepat atau lambat, harus dihadapi. Jika Song Qiming, Fang Liyun, atau Ling Xiaotian tidak mengerti, maka si Ruofei hanya bisa membiarkan mereka menerimanya secara perlahan. Wajah cantik Song Wei sedikit menghangat, giginya sedikit menggigit bibir bawahnya, lalu berkata, "Oke. Kamu harus siap mental, orang tuaku lebih tradisional, terutama ayahku, dia." Petik 2. Tidak apa-apa, si Ruofei berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi." Setelah dia selesai berbicara, dia membawa Ling Qingsui bersamanya, dan memasuki bagian dalam Cloud Chuan dalam sekejap. Di luar, pembudidaya berjubah hitam yang dipenjara tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut bahwa dia benar-benar diabaikan. Dia tiba-tiba merasa bahwa ini benar-benar tidak masuk akal. Dengan kekuatannya, dia adalah yang teratas di dunia kultivasi di seluruh bumi. Meskipun dia tidak secantik kepala sekte top, kemanapun dia pergi, dia bertindak seperti dia ingin, dan tidak ada yang berani keluar dan menuduhnya, karena mereka yang menuduhnya sudah tua. Dia, yang mengendalikan seluruh situasi barusan, tiba-tiba menjadi sedikit transparan, perasaan ini bahkan lebih tidak nyaman daripada di penjara. Pada saat ini, sesosok melintas, dan seorang gadis kecil dengan gaun putih muncul di depan biksu berjubah hitam. Mata biksu berjubah hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip beberapa saat karena dia melihat bahwa gadis kecil ini juga berjalan langsung di udara, tidak terbang dengan pedang. Jelas, gadis kecil yang terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan ini setidaknya telah mencapai tahap Nas Chen Sol. Biksu berjubah hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dalam hatinya, apakah saya masih di bumi? Mungkinkah dia dikirim ke tempat suci untuk berkultivasi? Kapan ada begitu banyak pembudidaya di periode Nas Chen Sol?
Gadis kecil dengan gaun putih dan gaun putih ini secara alami adalah Bai Qingqing. Dia telah mengobrol dengan Xia Ruofei di sepanjang jalan, dan tidak pernah memasuki ruang peta spiritual. Xia Ruofei menemukan bahwa Song Wei dalam bahaya, jadi dia terbang ke sini dengan kecepatan penuh, dan tentu saja dia tidak punya waktu untuk mengurus Bai Qingqing. Bai Qingqing melihat ke atas dan ke bawah pada pembudidaya berjubah hitam, dan kemudian berkata dengan ekspresi bercanda, "Kamu benar-benar berani. Beraninya kamu memukul Sister Wei Wei dengan ide yang bengkok. Saya menyarankan Anda untuk memikirkannya, bagaimana apakah kamu ingin mati sebentar lagi?" Kultivator berjubah hitam tidak bisa berbicara, dan menatap Bai Qingqing dengan sedikit memohon di matanya. Bai Qingqing secara alami menutup mata, dengan begitu rapi melingkarkan lengannya di dadanya dan menatap pembudidaya berjubah hitam. Di dalam pesawat ulang-alik awan. Begitu Xia Ruofei dan Song Wei masuk, Song Qiming dan Fang Liyun langsung menyapa mereka. "Ruofei, terima kasih telah tiba tepat waktu." Song Qiming berkata, "Itu terlalu berbahaya sekarang, dan Wei Wei dan aku sama-sama siap untuk meledakkan pil emas." Ya, orang di luar itu benar-benar memukul Wei Wei dengan ide yang buruk. Kami benar-benar tidak setuju. Fang Liyun berkata, "Aku lebih suka memecahkan batu giok daripada ubin." Xia Ruofei masih memiliki sedikit rasa malu di wajahnya, matanya sedikit cerdik. Dia melirik keduanya dan dengan cepat pindah, dan berkata, "Jangan khawatir tentang paman dan bibi, orang itu hanyalah kultivasi jindan yang terlambat, markas, dan telah dipenjara olehku. Kamu aman." Itu, jika kamu sudah sampai di sini, tentu saja kita selamat," kata Song Qiming. Fang Liyun berkata sambil tersenyum, "Ruofei. Ketika itu yang paling berbahaya barusan, Wei Wei mengatakan bahwa dia tidak boleh terbang ke Pulau Taoyuan. Jangan sampai dia memimpin musuh misterius dan kuat ini ke Pulau Taoyuan dan menyebabkan masalah tanpa akhir. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa bahkan jika dia meledakkan dirinya sendiri, dia tidak boleh membiarkan orang jahat itu berhasil." Xia Ruofei sedikit mengernyit, melirik Song Wei, dan berkata, "Kamu bingung. Masalah apa yang kamu pikirkan saat ini? Tidakkah kamu tahu bahwa paman dan bibimu juga ada di dalam pesawat ulang-alik? Kamu harus mengambil garis lurus, dan terbang ke Pulau Taoyuan, di mana ada perlindungan formasi besar, dan Li Yifu, Luo Qingfeng dan yang lainnya. Bahkan jika saya tidak kembali, semua orang bersatu untuk mengandalkan formasi dan dapat bertahan lama." Petik 2. Song Wei berkata dengan sedikit sedih, "Saya khawatir musuh terlalu kuat, dan fondasi Pulau Taoyuan akan dihancurkan. Selain itu, saya juga menghitungnya sekarang. Kecepatan lawan sangat cepat, kita punya tidak ada waktu untuk melarikan diri ke Pulau Taoyuan." Song Qiming juga berkata, "Ya, Ruofei, kami juga mendukung keputusan Wei Wei, dan kamu, jangan salahkan dia, situasi saat itu benar-benar tidak memungkinkan kami untuk berpikir terlalu banyak." Ekspresi Xia Ruofei sedikit mereda, dan berkata, "Wei Wei, di hadapan Paman Song, saya tidak akan lagi mengkritik Anda. Tetapi Anda harus ingat bahwa kapanpun di masa depan, Anda harus mengutamakan keselamatan Anda sendiri. Dasar Pulau Taoyuan, itu tidak layak disebut sama sekali. Bahkan jika seluruh Pulau Taoyuan dihancurkan, itu tidak sepenting sehelai rambutmu." Mengerti, meskipun kata-kata Xia Ruofei kasar, Song Wei merasa manis di hatinya dan merasa sangat malu, karena Xia Ruofei mengucapkan kata-kata ini di depan orang tuanya. Song Wei tersipu dan mengangguk, lalu segera menundukkan kepalanya, dan berkata dengan suara seperti nyamuk, "Begitu." Xia Ruofei mengesampingkan tampilan mengajarnya, dan ketika dia melihat Song Qiming dan Fang Liyun lagi, dia adalah master dari panggung Yuanshan, dan dia menjadi sedikit malu dan malu. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Paman Song, Bibi Fang, maafkan aku, kami menyembunyikan sesuatu dari kalian berdua. Aku harus mengakuinya padamu hari ini. Wei Wei dan aku sebenarnya." Song Qiming tersenyum dan melambaikan tangannya, menyela kata-kata Xia Ruofei, dan berkata, "Kalian sebenarnya sudah bersama, kan?" Xia Ruofei dan Song Wei tercengang pada saat yang sama, dan Xia Ruofei bertanya setelah beberapa lama, "Paman Song, kamu sudah tahu itu?" Song Qiming dan Fang Liyun saling memandang, dan keduanya menghela nafas pada saat yang sama, dan kemudian Song Qiming berkata, "Ini tidak terlalu dini untuk mengatakan, tapi jelas tidak ketika Anda saling berpelukan di luar." Mendengar ini, Song Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu lagi, menundukkan kepalanya dan berkata, "Ayah, kamu
Fang Liyun tersenyum dan berkata, Wei Wei, ayahmu mengatakan yang sebenarnya, kamu berani melakukan hal yang mengejutkan, mengapa kamu masih malu sekarang? Song Wei berkata dengan sedikit sedih, saya khawatir musuh terlalu kuat, dan fondasi Pulau Taoyuan akan dihancurkan. Selain itu, saya juga menghitungnya sekarang, kecepatan lawan sangat cepat, kita punya tidak ada waktu untuk melarikan diri ke Pulau Taoyuan. Song Qiming juga berkata, ya, Ruo Fei, kami juga mendukung keputusan Wei Wei, dan kamu, jangan salahkan dia, situasi saat itu benar-benar tidak memungkinkan kami untuk berpikir terlalu banyak. Ekspresi Xia Ruofei sedikit mereda, dan berkata, Wei Wei, di hadapan Paman Song, saya tidak akan lagi mengkritik Anda. Tetapi Anda harus ingat bahwa kapanpun di masa depan, Anda harus mengutamakan keselamatan Anda sendiri, dasar Pulau Taoyuan, itu tidak layak disebut sama sekali. Bahkan jika seluruh Pulau Taoyuan dihancurkan, itu tidak sepenting sehelai rambutmu. Mengerti, meskipun kata-kata Xia Ruofei kasar, Song Wei merasa manis di hatinya dan merasa sangat malu, karena Xia Ruofei mengucapkan kata-kata ini di depan orang tuanya. Song Wei tersipu dan mengangguk, lalu segera menundukkan kepalanya, dan berkata dengan suara seperti nyamuk, begitu. Xia Ruofei mengesampingkan tampilan mengajarnya, dan ketika dia melihat Song Qiming dan Fang Liyun lagi, dia adalah master dari panggung Yuanshen, dan dia menjadi sedikit malu dan malu. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, Paman Song, Bibi Fang, maafkan aku, kami menyembunyikan sesuatu dari kalian berdua. Aku harus mengakuinya padamu hari ini. Wei Wei dan aku sebenarnya, Song Qiming tersenyum, dan melambaikan tangannya, menyela kata-kata Xia Ruofei, dan berkata, kalian sebenarnya sudah bersama, kan? Xia Ruofei dan Song Wei tercengang pada saat yang sama, dan Xia Ruofei bertanya setelah beberapa lama, Paman Song, kamu sudah tahu itu. Xia Ruofei memberitahu Song Qiming dan Fang Liyun apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Untungnya, keduanya telah melakukan kontak dengan kultivasi sekarang, dan Song Qiming bahkan telah mencapai tahap kultivasi Jindan, sehingga mereka dapat memahami apa yang dikatakan Xia Ruofei tentang lautan kesadaran dan perpaduan tubuh spiritual. Jika Xia Ruofei mengatakan hal-hal ini ketika mereka tidak mengetahui situasi di dunia kultivasi sebelumnya, mereka pasti akan berpikir itu adalah fantasi, dan menganggap Xia Ruofei sebagai pembohong besar. Song Qiming dan Fang Liyun menjadi semakin khawatir, mereka tidak tahu bahwa Song Wei telah mengalami ujian hidup dan mati yang begitu mendebarkan ketika dia memulai jalur kultivasi, meskipun mereka tahu bahwa putrinya sebenarnya baik-baik saja, dan dia sudah berbelok di tikungan, tetapi mereka tidak bisa menahan rasa takut untuk sementara waktu. Song Wei terus tersipu dan tidak berbicara, terutama ketika Xia Ruofei berbicara tentang kultivasi tubuh spiritual dua orang, dia sangat malu sehingga dia menundukkan kepalanya dan tidak berani mengangkat kepalanya sama sekali. Setelah mendengarkan Fang Liyun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Wei Wei, kamu terlalu berani. Bisakah makam kuno bebas untuk ditembus? Xia Ruofei berkata dengan cepat, Bibi Fang, ini sebenarnya salahku. Wei Wei yang meminta bantuan, dan aku tidak memperkirakan tingkat bahaya makam kuno. Aku tidak tahu bahwa akan ada begitu banyak bahaya aneh. Selain itu, saya baru saja melakukan kontak dengan kultivasi, meskipun saya hanya seorang kultivator pemurnian Qi, tetapi saya pikir saya sangat mampu dan dapat melindungi Wei Wei, jadi kami akan turun dengan gegabah. Petik 2. Sejauh masalah pergi ke makam kuno sendirian, Fang Liyun secara alami menyalahkan Xia Ruofei di dalam hatinya, tetapi Xia Ruofei mengatakannya, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Song Qiming di samping tersenyum dan berkata, kami tidak bisa menyalahkan Wei Wei untuk ini, dan tentu saja, kami tidak bisa menyalahkan Ruofei. Omong-omong, setelah Wei Wei dalam bahaya, jika Ruofei tidak mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan dia pasti akan mati. Dengan cara ini, Ruofei menyelamatkan hidup Wei Wei lagi. Kami bahkan tidak tahu berapa banyak nyawa yang kami berutang padamu. Xia Ruofei berkata dengan cepat, Paman, apa yang kamu katakan benar-benar serius. Wei Wei terluka untuk membantuku, tentu saja aku tidak bisa mengabaikannya. Kemudian, Xia Ruofei berkata dengan sedikit malu, Paman Song, Bibi Fang, bagaimana situasinya? Ini adalah situasi seperti itu, alasan mengapa kami menyembunyikannya dan tidak berani mengatakannya karena kami takut dengan mata dunia, dan juga takut bahwa Anda akan malu. Tapi Anda dan Wei Wei benar-benar jatuh cinta,
jadi kultivasi tubuh spiritual hanya dapat dianggap sebagai katalis. Cinta adalah premis, jika tidak maka akan sulit untuk melakukan kerjasama tubuh spiritual, berkultivasi dengan lancar. Song Qiming dan Fang Liyun saling memandang, dan mereka berdua menghela nafas bersamaan. Pada akhirnya, Song Qiming berkata, Ruo Fei, alasan mengapa kami terus berpura-pura bingung adalah karena kami tidak ingin membuka kertas jendela. Ini memang hal yang sangat memalukan. Dari sudut pandang kami sebagai orang tua, tentu saja. Saya berharap putri saya dapat memiliki cinta yang lengkap. Apalagi, monogami telah lama dipopulerkan di masyarakat modern. Dalam situasi Anda, petik 2, Xia Ruofei berkata dengan cepat, Paman Song. Song Qiming melambaikan tangannya dan berkata, Ruofei, dengarkan aku dulu, masalah ini, aku sebenarnya telah berbicara dengan bibimu beberapa kali secara pribadi. Ada juga situasi di mana seseorang memiliki banyak teman Tao, jadi dari perspektif ini, situasi Anda saat ini tidak sepenuhnya tidak dapat diterima. Song Qiming memandang Song Wei dengan kasih sayang, lalu melanjutkan, tentu saja, sikap bibimu dan aku sangat jelas, kami hanya berharap Wei Wei bisa bahagia. Faktanya, kami juga tahu bahwa kamu tulus kepada Wei Wei. Yah, Wei Wei juga sangat senang dengan Anda, meskipun dia hanya bisa mendapatkan sebagian dari cinta Anda. Jadi, sikap kami bukan untuk menganjurkan tetapi tidak untuk menentang. Xia Ruofei menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata, Song Qiming dan Fang Liyun dapat memiliki sikap ini, yang jauh melebihi harapannya. Dia mengira Song Qiming akan marah ketika dia mengetahui kebenaran, dan dia bahkan mungkin memukulinya. Dapat dikatakan bahwa ketika dia memutuskan untuk mengaku dan bersikap lunak, dia sudah bersiap untuk yang terburuk. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Song Qiming dan Fang Liyun telah melihatnya, tetapi mereka tidak mengatakannya. Kedua, dia tidak pernah berpikir bahwa sikap kedua tetua akan begitu toleran. Terima kasih Paman Song. Terima kasih Bibi Fang. Xia Ruofei berkata cepat. Song Wei juga mengangkat wajahnya dengan tidak percaya untuk melihat orang tuanya, yang jelas melebihi harapannya. Song Qiming melambaikan tangannya dan berkata, jangan buru-buru berterima kasih kepada kami. Faktanya, kunci dari masalah ini adalah pihak Lao Ling. Bagaimanapun, kamu dulu bersama King Sui, dan masalah antara kamu dan Wei Wei mungkin akan terjadi, sulit bagi Lao Ling, terima. Xia Ruofei berkata dengan tegas, Paman Ling, saya juga akan menemukan kesempatan untuk mengaku kepadanya dalam waktu dekat. Saya tidak memintanya untuk menerima masalah ini tanpa dendam, tetapi tidak peduli bagaimana Paman Ling memarahi saya aku tidak ingin terus menyembunyikannya. Ayo pergi. Tapi, Paman Song, Bibi Fang, sebelum aku berbicara dengan Paman Ling, bisakah aku menyusahkanmu untuk berpura-pura tidak tahu? Song Qiming berkata dengan senyum masam, bisakah aku melakukannya jika aku tidak berjanji? Sejujurnya, apa yang paling aku dan Bibi Fang khawatirkan adalah bahwa kita akan memiliki dendam dengan Lao Ling di masa depan, sayang ada retakan. Dan kita selalu merasa bersalahkan. Sungguh, sedikit malu melihatnya. Xia Ruofei berkata dengan cepat, Paman Song, tolong jangan katakan itu semua salahku, Wei Wei tidak bersalah, kalian berdua bahkan lebih tidak bersalah, jika Paman Ling ingin menyalahkanku, aku tidak akan pernah marah pada kalian berdua. Petik 2, saya harap begitu, kata Song Qiming sambil menghela nafas. Pada saat ini, suara Bai Qingqing datang dari luar Chuan Yunsuo, saudara Ruofei, berapa lama Anda akan berbicara? Sangat membosankan di sini. Bai Qingqing menjaga pembudidaya berjubah hitam, dan dia tidak melihat Xia Ruofei keluar setelah menunggu lama, dia benar-benar tidak sabar. Fang Liyun kembali sadar dan berkata dengan cepat, ngomong-ngomong, Ruofei, orang itu masih di luar sekarang. Niat membunuh melintas di mata Xia Ruofei, dan dia berkata dengan ringan, baiklah. Ayo pergi dulu, pesawat ulang-alik awan ini rusak parah dan tidak dapat digunakan untuk saat ini. Kalian berdua dan Wei Wei, pergi ke kapal terbang obsidianku, pertama. Bar, sayang sekali senjata sihir terbang yang begitu bagus dihancurkan seperti ini. Song Wei tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Xia Ruofei berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa, saya akan memiliki kesempatan untuk menemukan seseorang untuk memperbaikinya di masa depan. Saya memiliki senjata sihir terbang lain di sana, dan mereka akan tinggal di pulau itu untuk digunakan semua orang, dan itu tidak akan mempengaruhi perjalanan semua orang.
Xia Ruofei mendapat banyak sumber daya pelatihan dan harta karun dari kunci penyimpanan Dewa Heilong. Ada juga beberapa senjata sihir terbang, dan kualitasnya cukup bagus. Xia Ruofei membawa semua orang menjauh dari Chuan Yunsuo. Dia secara langsung mendukung keluarga Song Wei yang terdiri dari 3 orang dengan kekuatan yang lembut. Setelah Song Wei menyingkirkan Chuan Yunsuo, dia mengirim mereka langsung ke geladak kapal terbang obsidian. Kemudian, Xia Ruofei menginjak kehampaan, dengan niat membunuh yang dingin di wajahnya, dan berjalan ke biksu berjubah hitam itu selangkah demi selangkah. Bai Qingqing juga berdiri di samping dan berkata, "Saudara Ruofei, apa yang akan kamu lakukan dengan orang ini?" Xia Ruofei berkata dengan dingin, "Apakah perlu mengatakan ini?" Setelah berbicara, dia langsung menghapus beberapa kekuatan yang dipenjara. Meskipun pembudidaya berjubah hitam masih tidak dapat bergerak, dia menemukan bahwa dia dapat berbicara, dan buru-buru memohon, "Senior, maafkan aku." "Apa?" Xia Ruofei menatap kosong pada biksu berjubah hitam, dan tidak berbicara untuk waktu yang lama, yang membuat biksu berjubah hitam itu merasa berbulu. Dengan kresek, topeng meringis di wajah pembudidaya berjubah hitam meledak, mengungkapkan wajah halus dengan sedikit menyihir. Pada saat ini, wajah cantik ini penuh dengan horor. "Kamu sepertinya menyebut dirimu, kursi ini, barusan, katakan padaku, biksu macam apa kamu?" Xia Ruofei bertanya dengan ringan. Basis kultivasi dari kultivator berjubah hitam ini telah mencapai tahap akhir Jindan, dan tidak jauh dari menembus tahap Naschen Soul. Karena kerusakan lingkungan di dunia budidaya bumi selama bertahun-tahun, tidak banyak pembudidaya di tahap Jindan, dan pembudidaya di tahap selanjutnya dari Jindan bahkan dapat dihitung dengan satu tangan. Di antara mendiang biksu Jindan yang dikenal Xia Ruofei, tidak ada orang seperti itu sama sekali. Faktanya, di antara semua kultivator di tahap Jindan, hanya kepala sekte Tianyi, Chen Nanfeng, yang memiliki basis kultivasi dekat dengan tahap Naschen Soul. Kultivator berjubah hitam ini, yang muncul entah dari mana, sebenarnya memiliki kekuatan yang sama, seperti sebelumnya dia menerobos Naschen Soul. Chen Nanfeng hampir sama, yang membuat Xia Ruofei sedikit tertarik pada kekuatan di belakangnya. Tentu saja, Xia Ruofei bertanya tentang kekuatan di balik biksu berjubah hitam ini, bukan karena dia khawatir kekuatan lawan akan kuat dan menarik musuh yang kuat. Sekarang di seluruh dunia kultivasi bumi, tidak ada kekuatan yang seharusnya dimiliki Xia Ruofei. Takut, bahkan jika ada master yang benar-benar tersembunyi, dengan status Xia Ruofei saat ini di dunia kultivasi Senzu, Su Wentian, senior yang kuat yang menjaga kutub utara bumi, harus berada di pihak Xia Ruofei. Selama Xia Ruofei tidak melakukan kesalahan, Su Wentian pasti akan membantu Xia Ruofei. Oleh karena itu, Xia Ruofei sama sekali tidak takut dengan kekuatan biksu berjubah hitam ini. Sebaliknya, dia ingin menanyakan tentang kekuatan apa yang melatih para beku dengan kualitas buruk seperti itu. Meskipun Xia Ruofei tidak menganjurkan afiliasi, dan dia tidak akan pergi untuk membunuh orang karena masalah ini, masih boleh pergi ke pintu untuk membesarkan seorang guru untuk meminta kesalahan. Adapun biksu berjubah hitam itu sendiri, Xia Ruofei telah lama menganggapnya sebagai orang mati. Dia hampir membuatnya kehilangan kekasihnya, dan calon suami dan ibu mertuanya hampir diambil alih oleh pihak lain. Setelah mendengarkan kata-kata Xia Ruofei, mata pembudidaya berjubah hitam itu berkedip, dan dia ragu-ragu dan berkata, "Senior ini, bukan karena si kecil tidak mau mengatakan yang sebenarnya, itu benar-benar, itu tidak diragukan lagi, dan semua teman dan kerabat saya akan terpengaruh. Jika kamu mengatakannya, kamu pasti akan mati." Xia Ruofei berkata dengan bercanda, "Apakah ada batasan di tubuhmu?" Awalnya, Xia Ruofei adalah lelucon, tetapi setelah mengatakannya, dia tertegun sejenak, dan kemudian dia segera melihat Bai Qingqing yang ada di samping dan berbicara tentang pembatasan di tubuhnya. Dia dan Bai Qingqing memikirkan yang terakhir, saat mereka berada di Universitas Penggarap Jindan dari Lingsu bertemu di padang pasir, pihak lain meledak dan mati tanpa peringatan ketika pihak lain bersiap untuk mengaku. Mungkinkah, pembudidaya berjubah hitam ini juga seperti ini? Dengan kata lain, dia juga dari Lingsu, atau bahkan dari agama gelap. Ketika Xia Ruofei memikirkan kemungkinan ini, dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Pada saat ini, suara Bai Qingqing datang dari luar Chuan Yunsuo. "Saudara Ruofei, berapa lama Anda akan berbicara? Sangat membosankan di sini." Bai Qingqing menjaga pembudidaya berjubah hitam,
dan dia tidak melihat Xia Ruofei keluar setelah menunggu lama, dia benar-benar tidak sabar. Fang Liun kembali sadar dan berkata dengan cepat, "Ngomong-ngomong, Ruofei, orang itu masih di luar sekarang." Niat membunuh melintas di mata Xia Ruofei, dan dia berkata dengan ringan, "Baiklah. Ayo pergi dulu, pesawat ulang-alik awan ini rusak parah dan tidak dapat digunakan untuk saat ini. Kalian berdua dan Wei Wei, pergi ke kapal terbang obsidianku, pertama." Sayang sekali senjata sihir terbang yang begitu bagus dihancurkan seperti ini. Song Wei tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Xia Ruofei berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak apa-apa, saya akan memiliki kesempatan untuk menemukan seseorang untuk memperbaikinya di masa depan. Saya memiliki senjata sihir terbang lain di sana, dan mereka akan tinggal di pulau itu untuk digunakan semua orang, dan itu tidak akan mempengaruhi perjalanan semua orang." Xia Ruofei mendapat banyak sumber daya pelatihan dan harta karun dari kunci penyimpanan Dewa Heilong. Ada juga beberapa senjata sihir terbang, dan kualitasnya cukup bagus. Xia Ruofei membawa semua orang menjauh dari Chuan Yunsuo. Dia secara langsung mendukung keluarga Song Wei yang terdiri dari 3 orang dengan kekuatan yang lembut. Setelah Song Wei menyingkirkan Chuan Yunsuo, dia mengirim mereka langsung ke geladak kapal terbang obsidian. Kemudian, Xia Ruofei menginjak kehampaan, dengan niat membunuh yang dingin di wajahnya, dan berjalan ke biksu berjubah hitam itu selangkah demi selangkah. Bai Qingqing juga berdiri di samping dan berkata, "Saudara Ruofei, apa yang akan kamu lakukan dengan orang ini?" Xia Ruofei berkata dengan dingin, "Apakah perlu mengatakan ini?" Setelah berbicara, dia langsung menghapus beberapa kekuatan yang dipenjara. Meskipun pembudidaya berjubah hitam masih tidak dapat bergerak, dia menemukan bahwa dia dapat berbicara, dan buru-buru memohon, "Senior, maafkan aku." "Apa?" Xia Ruofei menatap kosong pada biksu berjubah hitam, dan tidak berbicara untuk waktu yang lama, yang membuat biksu berjubah hitam itu merasa berbulu. Dengan kresek, topeng meringis di wajah pembudidaya berjubah hitam meledak, mengungkapkan wajah halus dengan sedikit menyihir. Pada saat ini, wajah cantik ini penuh dengan horor. "Kamu sepertinya menyebut dirimu, kursi ini, barusan. Katakan padaku, biksu macam apa kamu?" Xia Ruofei bertanya dengan ringan. Basis kultivasi dari kultivator berjubah hitam ini telah mencapai tahap akhir Jindan, dan tidak jauh dari menembus tahap Naschen Sol. Karena kerusakan lingkungan di dunia budidaya bumi selama bertahun-tahun, tidak banyak pembudidaya di tahap Jindan, dan pembudidaya di tahap selanjutnya dari Jindan bahkan dapat dihitung dengan satu tangan. Kultivator berjubah hitam secara alami dapat merasakan niat membunuh yang kuat yang tiba-tiba keluar dari Xia Ruofei. Meskipun dia dipenjara dan tidak dapat bergerak, masih ada perasaan ketakutan yang luar biasa di wajahnya, dan dia dengan cepat berteriak, "Senior, selamatkan hidupmu. Senior, selamatkan hidupmu." Xia Ruofei tidak tergerak sama sekali, hanya menatap biksu berjubah hitam itu dengan dingin, dan melangkah mendekatinya selangkah demi selangkah. Faktanya, Xia Ruofei ingin membunuh biksu berjubah hitam ini, dia tidak perlu mendekat sama sekali, dia bisa membunuhnya dengan lambaian tangannya. Tapi dia benar-benar membenci orang ini di dalam hatinya, jadi dia melakukan ini dengan sengaja sekarang untuk memberikan tekanan psikologis yang berat pada pihak lain dan membiarkan pihak lain merasakan ketakutan sepenuhnya sebelum dia mati. Kultivator berjubah hitam melihat bahwa Xia Ruofei telah memutuskan untuk membunuh, dan segera berhenti memohon, tetapi malah berteriak, "Senior, tolong pikirkan lagi. Jika senior membunuh si kecil, akan ada masalah di masa depan." Ada seringai di wajah Xia Ruofei, tapi dia tidak berhenti. Kultivator berjubah hitam berkata dengan penuh semangat, "Senior, pemuda itu tidak dapat membedakan kekuatan di belakangnya, tetapi apa yang dapat dikatakan kepada senior adalah bahwa meskipun kekuatan senior sangat kuat, ada banyak master dalam kekuatan pemuda itu, bahkan jika senior itu kuat. Untuk pembudidaya jiwa yang baru lahir, dia pasti akan diburu pada akhirnya. Si kecil telah menyinggung teman senior, dan saya bersedia membayar kompensasi untuk ini." Xia Ruofei mengangkat mulutnya sedikit dan berkata, "Sepertinya kekuatanmu benar-benar tidak kecil. Saya tidak menyangka kekuatan seperti itu ada di bumi. Mengapa saya belum pernah melihat Anda muncul sebelumnya? Tapi, penglihatan Anda buruk, sedikit." Biksu berjubah hitam menatap Xia Ruofei dengan tatapan kosong, tidak tahu di mana dia salah. Xia Ruofei berkata dengan ringan, "Siapa yang memberitahumu bahwa kultivasiku ada di periode Yuan Ying?" Biksu berjubah hitam tertegun sejenak,
tetapi sebelum dia bisa mengerti, Xia Ruofei sudah berhenti, dan kemudian dengan lambaian tangannya, Biou Xianjian dan Kusuang Feijian terbang pada saat yang sama. Pedang abadi Biou melintasi bayangan dan langsung melintasi leher biksu berjubah hitam. Kusuang Feijian menusuk dantiannya seperti hantu. Ekspresi wajah pembudidaya berjubah hitam itu membeku seketika, dan kemudian garis merah muncul di lehernya, dan darah segera menyembur keluar. Pada saat yang sama, inti emas di dantiannya sebenarnya telah dihancurkan oleh Kusuang Feijian. Vitalitas di mata kultivator berjubah hitam dengan cepat menghilang, dan dalam beberapa saat, seorang kultivator di tahap akhir Jindan jatuh diam-diam. Dan karena tubuhnya masih dipenjara oleh Xia Ruofei, dia masih mempertahankan postur arogan ketika dia menangkap Song Wei barusan, yang terlihat sangat aneh. Xia Ruofei menatap mayat pembudidaya berjubah hitam tanpa ekspresi, menyapu kekuatan spiritualnya, mengambil senjata ajaib penyimpanan di tubuhnya, dan kemudian mengeluarkan cincin penyimpanan kosong dan meletakkan tubuh pembudidaya berjubah hitam. Mayat itu diletakkan di... Dia melakukan ini bukan karena dia ingin mengumpulkan mayat untuk biksu berjubah hitam ini, menurut idenya, biarkan mayat orang ini jatuh ke laut untuk memberi makan ikan untuk meredakan amarahnya. Namun, kekuatan di balik orang ini memang sangat aneh, karena tidak ada informasi berharga untuk meminta pengakuan. Xia Ruofei akan menyimpan tubuh biksu berjubah hitam dan segala sesuatu di atasnya terlebih dahulu, dan bersiap untuk pergi ke wilayah Arktik untuk bertanya tentang itu. Su Wentian. Dia percaya bahwa Su Wentian, sebagai orang kuat yang bertanggung jawab atas bumi, harus memiliki pemahaman yang baik tentang dunia budidaya bumi, termasuk mereka yang tersembunyi dari dunia, dan kekuatan bawah tanah semacam ini yang sangat aneh pada pandangan pertama. Su Wentian harus tahu semua tentang itu. Xia Ruofei dan banyak kerabat dan teman ada di bumi, jadi dia perlu bertanya dengan jelas agar merasa nyaman. Namun, masalah ini tidak terburu-buru, ketiga keluarga Song Wei sangat terkejut, jadi mereka harus kembali ke Pulau Taoyuan terlebih dahulu. Dalam sekejap mata, semua jejak biksu berjubah hitam yang arogan tadi menghilang di antara laut dan langit. Termasuk pedang terbangnya, senjata sihir penyimpanannya, dan bahkan mayatnya. Song Wei, Song Qiming dan Fang Liyun berdiri di The Obsidian Flying Boat dan menyaksikan semua ini dengan mata kepala sendiri. Sejujurnya, itu cukup mengejutkan bagi mereka. Terutama Song Qiming dan Fang Liyun, keduanya telah hidup di antara orang-orang biasa di dunia sekuler untuk sebagian besar hidup mereka. Song Qiming juga telah menjadi pejabat senior perbatasan, dan konsep hukum dan disiplin dapat dikatakan sangat mendalam, mendarah daging di dalam hatinya, meskipun dia sudah menjadi seorang kultivator periode Jindan, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat adegan balas dendam yang bahagia dan pedang terbang yang mengambil nyawa musuh. Untuk Song Wei dan Fang Liyun, perasaannya serupa. Ketika leher pembudidaya berjubah hitam terciprat darah, tubuh mereka bertiga tidak bisa menahan gemetar. Mereka bertiga juga telah mendengar banyak tentang kekejaman di dunia kultivasi, tetapi apa yang mereka alami hari ini membuat mereka benar-benar merasakannya. Keputusasaan dikejar oleh pembudidaya berjubah hitam, saya khawatir mereka tidak akan pernah melupakannya selama sisa hidup mereka. Dan musuh kuat yang benar-benar tak tertandingi bagi mereka, di depan Xia Ruofei, seperti anak lemah yang dibunuh oleh Xia Ruofei dengan pedang acak, yang juga memberi mereka pemahaman yang lebih intuitif tentang kekuatan Xia Ruofei. Dibandingkan dengan keterkejutan Song Wei dan ketiganya, Bai Qingqing, yang berdiri di samping Xia Ruofei, jauh lebih tenang. Adegan pembunuhan semacam ini sama sekali bukan apa-apa baginya. Bai Qingqing berkata sambil tersenyum, "Saudara Ruofei, apa yang kamu lakukan dengan sampah semacam ini? Sudah lama terlambat untuk mengirimnya ke jalan, dan aku masih mendengar begitu banyak omong kosong darinya." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Jika itu yang saya pikirkan, saya harus memotong daging dengan pisau tumpul dan perlahan meramunya, biarkan dia mati setelah mengalami semua jenis rasa sakit, untuk menghilangkan kebencian di hati saya. Tapi itu adegannya terlalu berdarah. Aku khawatir tentang kamu, keluarga tiga saudara perempuan Wei Wei akan ketakutan, itu pria murahan." Kemudian, Xia Ruofei berkata lagi, "Ayo pergi. Ayo kembali ke Pulau Taoyuan. Pulanglah." Bai Qingqing berteriak gembira. Xia Ruofei dan Bai Qingqing berjalan bersama di udara dan kembali ke Obsidian Flying Boat. Song Qiming dan Fang Liyun menatap Xia Ruofei dengan mata yang rumit. Dalam pesawat ulang-alik awan barusan, Xia Ruofei masih seperti anak kecil yang melakukan kesalahan,
Tetapi bocah lelaki besar yang berada di depan mereka dengan ketakutan dan ketulusan, baru saja menunjukkan sisi kejam dari pembunuhan dan ketegasan. Kontras besar ini membuat hati mereka itu sedikit tidak nyaman untuk sementara waktu, dan ketika menghadapi Xia Ruofei, saya bahkan merasa sedikit kagum tanpa sadar. Niat membunuh Xia Ruofei hilang saat ini. Dengan senyum lembut di wajahnya, dia berkata, "Paman Song, Bibi Fang, kamu benar-benar terkejut kali ini. Tapi jangan takut, kamu akan benar-benar aman bersamaku. Kembalilah ke Taoyuan. Setelah pulau, lebih aman. Terima kasih telah tiba tepat waktu." Song Qiming berkata dengan penuh emosi. Xia Ruofei memandang Song Wei sambil tersenyum dan berkata, "Wei Wei, kamu tidak akan meninggalkan bayangan psikologis kali ini, kan?" Song Wei berkata, "Ini benar-benar bayangan. Saya pikir saya cukup kuat, tetapi saya tidak menyangka. Ketika segalanya berakhir, keterampilan saya tidak cukup untuk melindungi diri saya dan keluarga saya. Jika bukan Anda tiba tepat waktu, kali ini aku takut, aku benar-benar tidak berguna." Xia Ruofei berkata, "Saya tahu Anda akan berpikir begitu, jadi yang ingin saya katakan kepada Anda adalah bahwa kali ini hanyalah sebuah kecelakaan. Sejujurnya, saya telah melakukan perjalanan bolak-balik dari Huaxia ke Pulau Taoyuan berkali-kali, dan saya tidak pernah bertemu penggarap lain, Anda baru saja menyusul kali ini. Selain itu, latar belakang pembudidaya berjubah hitam ini agak aneh, dan kekuatan di belakangnya mungkin sedikit aneh. Dalam keadaan normal, Anda masih memiliki kekuatan Paman Song. Seharusnya sangat aman, jadi ini murni kecelakaan, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, apalagi meremehkan dirimu sendiri." "Itulah yang aku katakan, tapi..." Song Wei sedikit mengernyit, tetapi berhenti berbicara. Jelas, insiden ini memiliki pukulan besar bagi kepercayaan dirinya. Xia Ruofei berkata, "Anda harus tahu bahwa jika Anda mulai berkultivasi, pada saat yang sama, hampir tidak ada orang yang dapat mencapai tingkat kultivasi Anda saat ini, setidaknya di dunia kultivasi bumi, termasuk saya, kecepatan kultivasi awal saya sebenarnya sama. Cukup lambat, itu karena kamu kekurangan sumber daya kultivasi." Song Wei berkata, "Kami semua berkultivasi dengan syarat kamu menyediakan sumber daya yang tidak terbatas dan berbagai kemudahan, dan tidak ada perbandingan sama sekali." "Itu benar, tetapi bahkan jika Anda memiliki sumber daya yang sama, tidak banyak orang yang dapat mencapai kecepatan kultivasi seperti Anda." Xia Ruofei berkata, "Selain itu, jika Anda merasa tidak cukup kuat untuk melindungi diri sendiri dan keluargamu, itu tidak cukup. Tidak masalah, buat dirimu lebih kuat. Tahap awal Jindan tidak cukup, lalu tahap tengah Jindan, tahap selanjutnya dari Jindan, atau bahkan periode Nas Chansol. Selama kamu terus membuat dirimu lebih kuat, suatu hari kamu akan tahu, kamu sudah berdiri di puncak gunung, dan kamu bisa mengabaikan semua makhluk." "Bagaimana bisa begitu mudah untuk meningkatkan kekuatan?" kata Song Wei sambil tersenyum masam. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Saya kembali kali ini dengan banyak sumber daya, yang semuanya lebih baik dari sebelumnya, tidak hanya Anda, termasuk King Sui, Yi Fu, tetapi juga Paman Song, Bibi Fang, Paman Ling dan yang lainnya, akan mengantarkan periode perkembangan yang cepat." Setelah selesai berbicara, Xia Ruofei menepuk bahu Song Wei dengan lembut dan berkata, Oke, jangan tertekan. Ayo kembali ke Pulau Taoyuan dulu, dan segera kekuatanmu akan meningkat pesat." Di depan Song Qiming dan Fang Liyun, Xia Ruofei tidak berani terlalu dekat dengan Song Wei. "Oke," Song Wei menundukkan kepalanya dan berkata, "Jelas, dia masih memiliki simpul di hatinya, tetapi Xia Ruofei tidak ada hubungannya. Dia tahu bahwa insiden ini telah sangat merangsang dan menyentuh Song Wei, dan keterikatan batinnya hanya dapat diselesaikan secara perlahan di masa depan." Xia Ruofei menyalakan kembali kapal terbang obsidian dan terbang menuju Pulau Taoyuan. Tidak jauh dari sini ke Pulau Taoyuan, Xia Ruofei, yang seperti anak panah, juga memaksimalkan kecepatan kapal terbang. Setelah beberapa saat, semua orang dapat melihat garis besar Pulau Taoyuan dari kejauhan. Bai Qingqing melompat dan melompat ke geladak dengan penuh semangat, dan keluarga Song Wei yang terdiri dari 3 orang juga datang ke geladak, menantikannya. Suasana hati Xia Ruofei saat ini juga cukup bersemangat, meskipun dalam hal waktu, dia tidak meninggalkan Pulau Taoyuan untuk waktu yang lama, tetapi pengalaman ini telah membuatnya merasa seperti dia telah meninggal, dan kembali ke Pulau Taoyuan lagi. Seperti ini, suasana hati benar-benar cukup kompleks.
Dalam sekejap mata, Pulau Taoyuan sudah terlihat. Datang ke pinggiran Hudao Great Arai, Xia Ruofei mengomunikasikan formasi dengan kekuatan mental. Ketika kapal terbang obsidian mencapai tepi pesona, formasi baru saja dipisahkan. Setelah perahu terbang obsidian secara fleksibel dibor, pesona formasi itu menutupnya lagi, itu sangat cocok. Xia Ruofei berdiri di geladak, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata sambil tersenyum, ini adalah bau rumah. Saya merasa udara di pulau itu manis. Perahu terbang perlahan melambat, turun perlahan di atas atap gedung Yan Huang, dan akhirnya melayang dengan mantap pada ketinggian 1 atau 2 meter dari atap. Pada saat ini, selalu ada sosok yang terbang ke atap. Ketika kapal terbang obsidian memasuki arai besar Pulau Taoyuan, Li Yifu, yang bertanggung jawab untuk mengendalikan formasi, segera menyadarinya, dan kemudian secara alami semua orang mendapat berita. Munculnya kapal terbang obsidian berarti Xia Ruofei telah kembali ke rumah, jadi semua orang cukup bersemangat. Bai Qingqing melompat ke geladak dengan penuh semangat, dan keluarga Song Wei yang terdiri dari 3 orang juga datang ke geladak, menantikannya. Suasana hati Xia Ruofei saat ini juga cukup bersemangat, meskipun dalam hal waktu, dia tidak meninggalkan Pulau Taoyuan untuk waktu yang lama, tetapi pengalaman ini telah membuatnya merasa seperti dia telah meninggal, dan kembali ke Pulau Taoyuan lagi. Seperti ini, suasana hati benar-benar cukup kompleks. Dalam sekejap mata, Pulau Taoyuan sudah terlihat. Datang ke pinggiran Hudao Great Arai, Xia Ruofei mengomunikasikan formasi dengan kekuatan mental. Ketika kapal terbang obsidian mencapai tepi pesona, formasi baru saja dipisahkan. Setelah perahu terbang obsidian secara fleksibel dibor, pesona formasi itu menutupnya lagi, itu sangat cocok. Xia Ruofei berdiri di geladak, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata sambil tersenyum, ini adalah bau rumah. Saya merasa udara di pulau itu manis. Perahu terbang perlahan melambat, turun perlahan di atas atap gedung Yan Huang, dan akhirnya melayang dengan mantap pada ketinggian 1 atau 2 meter dari atap. Pada saat ini, selalu ada sosok yang terbang ke atap. Ketika kapal terbang obsidian memasuki arai besar Pulau Taoyuan, Li Yifu, yang bertanggung jawab untuk mengendalikan formasi, segera menyadarinya, dan kemudian secara alami semua orang mendapat berita. Munculnya kapal terbang obsidian berarti Xia Ruofei telah kembali ke rumah, jadi semua orang cukup bersemangat. Bai Qingqing melompat ke geladak dengan penuh semangat, dan keluarga Song Wei yang terdiri dari 3 orang juga datang ke geladak, menantikannya. Suasana hati Xia Ruofei saat ini juga cukup bersemangat, meskipun dalam hal waktu, dia tidak meninggalkan Pulau Taoyuan untuk waktu yang lama, tetapi pengalaman ini telah membuatnya merasa seperti dia telah meninggal, dan kembali ke Pulau Taoyuan lagi. Seperti ini, suasana hati benar-benar cukup kompleks. Dalam sekejap mata, Pulau Taoyuan sudah terlihat. Datang ke pinggiran Hudao Great Arai, Xia Ruofei mengomunikasikan formasi dengan kekuatan mental. Ketika kapal terbang obsidian mencapai tepi pesona, formasi baru saja dipisahkan. Setelah perahu terbang obsidian secara fleksibel dibor, pesona formasi itu menutupnya lagi, itu sangat cocok. Xia Ruofei berdiri di geladak, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata sambil tersenyum, ini adalah bau rumah, saya merasa udara di pulau itu manis. Perahu terbang perlahan melambat, turun perlahan di atas atap gedung Yan Huang, dan akhirnya melayang dengan mantap pada ketinggian 1 atau 2 meter dari atap.